Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ari Dharma. eh Sekali ini gua mau coba pasang speedometer digital di Suzuki Address. Kebetulan ini speedometernya udah membosankan ya menurut gua, lagian juga udah kusam. Seperti biasa gua mau pakai speedometer babon karena gua pikir nggak terlalu banyak perubahan juga, dan juga nggak terlalu ngebuang dari bawaannya nanti. Harapan gue sih bakal lebih kece aja gitu guys. Sebenarnya sih tadi gue mau langsung ngerjain aja, cuman ya iseng-iseng lah gue ngonten. Nanti ini udah gue tandain juga sih tadi. Ini udah gue kasih tip X karena ini ngeganggu. Terus nanti ini gua biasa coak, ini mungkin nanti gua mau kasih apa ya, voltmeter aja deh biar sedikit rame. Terus oh iya, gue mau ngasih tahu juga, kebetulan ini gue beli agak beda dari yang sebelumnya. Sebentar. Ya, kali ini gue dapet speedometernya kotak warna biru navy ya. Biru navy hitam. Mereknya apa ini? H4 digital. Kalau yang sebelumnya itu mereknya ini nih, gua kasih fotonya aja. Sebenarnya ada tiga dus yang pernah gue beli modelnya. Pertama speedometer kayak gini, terus yang kedua yang warnanya biru biru terang. Ada juga yang warnanya kardus warna coklat, nggak ada gambar apa-apa. Gue nggak tahu bedanya di mana, cuman yang jelas kabelnya ini beda. Terus juga kalau yang ini merek H4 ini build quality-nya kayaknya lebih oke guys. Finishingnya lebih rapih juga. Untung-untungan sih nggak bisa milih guys. Tapi ya udahlah, kita pasang aja ya guys, namanya juga mainan guys. Sebelumnya gue mau bukan menggurui sih, cuman berbagi apa ya, pengalaman aja. Cara gua untuk masang speedometer digital ini di Suzuki Address gitu. Kita berbagi informasi gitu guys. Di sini kabel yang bakal dipakai itu soketnya cuman dua ini aja. Ini untuk sensor kecepatan, ini untuk indikator-indikator yang ada di sana gitu. Oh iya guys, gue lupa, di paket pembeliannya itu kita cuma dapat ini aja guys, speedometer, terus sensor kecepatan yang buat kita tempel ke sini. Ini ada stiker kenang-kenangan dari yang punya mainan. Terus buku petunjuk
Habis itu udah itu aja, nggak ada garansi. Ini gua mau ngasih tahu kabel-kabelnya dulu kali ya, kali aja ada yang memasang juga gitu guys. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari gini aja kali ya. Set. Oke, yang pertama ini kabel warna apa ya? Oranye guys, oranye bukan kuning. Oranye ini kali aja udah mau nyatet ya pelan-pelan. Oranye ini untuk sen untuk sen ke kiri. Untuk sen ke kiri warna coklat ini untuk lampu utama atau lampu kota, terserah lah, suka-suka kalian maunya dipakai untuk apa. Ini untuk indikator, jadi nanti indikatornya nyala untuk lampu utama. Kalau gue mau pakai buat lampu kota, karena di motor gue kalau kontak on lampu kota udah nyala. Kalau untuk kabel warna biru muda ini untuk sen kanan ya. Lanjut yang di bawahnya oranye ini ada kabel hijau. Kabel hijau ini untuk kutub negatif, terus di sebelahnya hijau ada hitam untuk arus 12 volt keluaran kontak. Terus untuk warna pink, pink sih warnanya biasanya merah. Nah ini guys bedanya nih guys, pink ini untuk standby aki di kepala aki positif guys. Kenapa harus standby? Dia nanti fungsinya untuk menyimpan apa yang sudah kita setting di speedometer ini. Jadi kalau kontak udah off, pas kita nyalain lagi settingannya masih sama, nggak berubah gitu. Nggak bakalan bikin tekor sih. Yang penting motor jangan nganggur lama. Terus yang terakhir di bawahnya pink ini ada biru strip putih ya ini. Iya. Biru strip putih ini untuk bensin. Ada biru polos di sebelahnya. Ini untuk indikator lampu jauh. Terus ini ada kuning strip hitam, ini biasanya untuk pulser gitu guys. Jadi nanti rencana gua ini kan nanti gue potong semua nih kabel. Nah contoh kayak ini kan lampu jauh nih warna kuning ini, nanti kabel kuning ini gue bikinin skun, gue masukin ke sini nih. Aduh sorry guys, lowbat tadi guys, lowbat, kita dari ulang. Nah rencana gua ini nanti ini kan kabel lampu jauh nih. Nah ini gue potong kabel kuningnya aja, terus gue masukin nih ke sini nih.
ke lampu jauh juga gitu. Nanti gue pakein skun, jadi nanti bisa langsung begini aja guys. Nah gitu, biar PNP. Terus oh iya, kita coba dulu deh speedometernya. Kita coba dulu. Gimana naruhnya nih? Kabel merah, kabel pink, standby aki, kabel hitam, kabel hitam di tengah guys. Terus kabel hijau buat negatif. Oke, nyala. Alhamdulillah nyala guys. Ini lampu sen, kabel biru muda sen kanan, kabel coklat indikator lampu hidup, kabel oranye. Nah, kabel oranye mati nih guys. Oh lah. Kurang neken guys. Nah, kelihatan gak sih? Gini aja kali ya. Nah, yang gua tadi nggak pakai nih, soket yang 6 ini untuk gigi guys. Gigi 4 tuh. Repot kadang megangin guys. Netral,
gigi 3. Ya pokoknya gitulah. Aduh. Gigi 4, gigi 5. Gigi satunya mana nih? Ini gigi 6. Ini gigi 2. Oke, nyala semua. Oh iya, lampu jauh ya? Lampu jauh belum. Lampu jauh. Hidup gerak tadi ya guys. Takometernya mana tadi? Agak susah sih dia nih. Kalau bensin kayaknya harus langsung dicoba di sana guys. Kalau bensin ya. Iya, bensin nggak bisa dicoba di sini. Set. Iya, takometer hidup. Bensinnya susah. Oke, langsung kita pasang aja deh di motornya deh. Oh iya, pasang di motor. Kita coba dulu. Kan lumayan. Oke, sip. Habis ini kita kerjain yang di sana dulu guys. Oke guys, langsung aja guys. Kita buka dulu. Ini kalau mau ada yang di skip aja ya. Oh iya, kita buka dulu jarumnya. Ini nanti yang kabel warna biru putih disambunginnya ke dia nih guys. Untuk lampu sen nanti disambunginnya ke warna oranye sama warna biru muda. Itu aja sih guys, nggak ada lagi. Sama kalau ini yang abu-abu ini nanti gue mau sambungin ke yang warna coklat di babon. Itu kalau yang ini tadi gue sambungin di warna biru garis putih di babonnya. Udah sih,
nggak terlalu rumit kalau untuk perkabelan, gitu aja niatnya guys, yang penting niatnya yang susah. Ntar kalau ada yang nanya, bang itu nanti kabel-kabel yang nggak kepake gimana, ya disolasi aja. Karena kalau di speedometer babon itu yang penting yang masuk ke dalam speedometernya sana yang ada arusnya aja. Kalau yang nggak ada arusnya itu untuk yang persneling, indikator persneling, gear indikator kalau bahasa orang planetnya mah. Aduh, agak keras nih guys yang ini guys. Satu. Ya. Oke. Kayak gini ya. Ini nanti gua mau cuci dulu biar enak. Gua cuci dulu, terus untuk bagian nanti ngebolonginnya gue sesuaikan sama garis ini aja. Seperti biasa kita ngebolonginnya pakai apa ya, solder ya, solder aja deh. Ntar gue mau ngakalin ini dulu deh guys, gue skip aja videonya. Nah guys, ini kan tadi udah gue cuci nih, lebih enak kita ngerjainnya. Terus tadi sambil nunggu kering, gue iseng nih motong ini nih. Nah, kurang lebih beginilah nanti. Cuman gue nanti mau nyoba pakai mika, karena buat dudukan jadi harus proper aja gitu guys, dia kan lebih tebel gitu. Terus nanti nih gue mau motong ini nih. Karena ininya gak ganggu, kita coba potong aja kali ya. Kita coba potong.
Kalau ada yang mau di skip, skip aja dulu karena prosesnya lumayan lama. Tadi juga gue motong lumayan lama tuh. Kalian kalau di rumah nggak ada kerjaan begini aja guys, iseng-iseng sambil nunggu buka puasa. Keras amat ini ya. Gue lebih seneng kalau motong ini dikit-dikit guys. Kita coba dulu. Oh, ternyata masih terganggu guys. Kita gedein lagi guys. Kita gedein lagi. Ini gimana? Kita coba lagi guys. Ternyata masih ganggu guys. Gedein lagi guys. Oke, kita coba lagi.
Nah, ini cakep, guys. Udah ngepas. Tinggal kita amplas. Sekarang kita potong cetakannya dulu, guys. Ternyata capek juga ngonten ya. Ini videonya kita cepetin aja ya, guys ya. Oke guys, ini udah kita potong sesuai cetakannya. Terus saatnya kita rakit. Ini bisa halus gini, harus diamplas ya guys ya, habis kita potong. Gini. Lepas. Terus kita masukin. Lepas penampakan belakang ini. Cara begini guys. Udah deh. Tinggal kita cat deh biar lebih rapi. Terus apa lagi guys? Udah gitu aja guys, tinggal kita rapihin sama ininya nih, kita bentuk-bentuk dulu biar kata anak sekarang mah biar proper. Nah gini bro jadinya bro. Ini gua bolongin buat voltmeter. Ini nanti ini gua nggak bolongin kayaknya deh. Ini buat lampu mil karena di speedometer yang customan nggak ada fitur lampu milnya. Fitur lampu jauh sebenarnya ada, cuman ini tetap gue pakai. Biarin deh buat biar meriah aja gitu. Ini untuk lucu-lucuan aja sih, nanti biar ada apa ya namanya, ada bentuk lah, biar nggak kosong-kosong banget. Tuh, yuk tinggal kita pilok. Oke guys, sambil nunggu catnya kering, kita otak-atik dulu kabelnya ya. Ini aduh, kita potong semana ya?
lebih pendek sih lebih bagus guys. Kita potong segini aja kali ya, kita potong ini. Iya, kita potong segini aja. Oh, ini ada bekas potongan nih. Ini ada bekas potongan. Kita segini aja deh motongnya deh. Maklum lah guys, namanya juga barang bekas. Kita potong. Ini buat lampu sen ya guys ya. Nanti gua mau pasang skun dulu di bagian sini. Jadi nanti tinggal kita colok ke soket yang seperti ini lagi. Jadi depan belakang soketnya seperti ini. Diusahakan nggak usah ngerubah jalur yang ada dulu. Nanti kita lihat dulu di kabel addressnya seperti apa. Seharusnya nggak usah ngerubah kabel, bisa. Oke guys, kita skip dulu. Sekarang yang pertama mana dulu sih? Gini aja ya. Nah, gini aja. Kabel biru muda di speedometer babon itu adalah lampu sen kanan. Sen kanan di motor address itu adalah kabel hijau. Gini bro, pojok kanan. Jangan masalah bro. Oh. Terus yang kedua, kabel warna pink di babon itu adalah standby aki. Nah ini nanti kabel standby aki ini langsung gue colok ke kepala aki yang positif. Nah gitu. Ini gue kebetulan ada kabel pink juga nih, jadi biar sama, biar lucu bro. Gimana sih gini ya, jangan sampai salah bro. Oke, nah ini di samping pink ada kabel biru strip putih. Biru strip putih ini adalah meteran bensin di speedometer babon. Kalau di address itu warna
Ini bro, warnanya bro, ini ngumpet bro, warna kuning garis hitam. Kuning garis hitam. Bentar, jangan sampai salah bro, gue takut salah nih. Oke. Oke, udah. Selanjutnya di bawahnya biru garis putih. Di bawah biru garis putih itu ada biru polos. Biru polos itu adalah jalur lampu jauh. Nah, oh iya bro, gue mau terangin ini kan jalur lampu jauh gue ada dua nih kuning. Yang satu itu yang bawaan karena masih gue pakai, yang satu ini bikinan gue bro, gue jumper di bawah gitu aja. Oh dimana tuh tadi, lupa dah. Di bawahnya kuning hitam berarti. Oke, di samping biru polos atau di belakangnya pink itu ada kabel hitam. Kabel hitam ini pelan-pelan nih gue jelasin. Kabel hitam ini kalau di babon adalah arus 12 volt. Nah ini arus 12 volt di address itu ada dua. Bentar. Yaitu kabel abu sama kabel putih. Yang kabel putih ini kalau nggak salah bekas arus 12 voltnya meteran bensin. Kalau yang abu-abu ini 12 voltnya untuk lampu speedometer, penerangan speedometer gitu. Terserah nih mau pakai yang mana. Gua sih pakai yang putih aja kali. Gue pastiin dulu ah, takut salah. Dia di tengah ya. Di babon standby 12 volt 12 volt kontak itu warna hitam. Kalau di address 12 volt kontak gua pakai yang warna putih. Oke. Nah, bener nggak nih? Ngeri salah kita. Oke, selanjutnya di sebelah kabel hitam itu ada kabel coklat. Nah, kabel coklat ini kalau di speedometer babon dia untuk indikator lampu senja. Jadi kebetulan kalau di motor gua kalau misalnya nyalain kontak lampu senja gua udah hidup tuh gitu.
senja gue udah hidup, jadi gua mau langsung masukin kabel penerangan speedometer ini. Oke. Nah, buat kalian yang sudah pasang saklar on off, kemungkinan untuk kabel coklat ini kalian sambungin ke lampu yang kalian mau. Misalnya gini, aku maunya lampu indikator ini kalau gue nyalain lampu utama, berarti ininya harus di output lampu utama juga gitu. Cuman gue kebetulan gue nyalain kontak, lampu gue udah nyala, jadi gue pakai yang ini. Kita cek lagi. Oke, lanjut ke yang barisan paling bawah. Ada kabel oren di babon. Kabel oren di babon itu untuk lampu sen kiri di address, warnanya hitam polos. Langsung kita colok, kita pastiin dulu dia madepnya benar. Oke, sudah. Terus di sampingnya oren ada kabel hijau polos. Ada kabel hijau polos, itu adalah kabel masa di babon. Kalau di address ini jadi gini, kalau nggak salah ini awalnya dari satu kabel jadi 4 kabel nih. Jadi 4 kabel. Satu udah gue potong, satu masih gue sisain barangkali gue butuh. Jadi langsung gue colok aja di kabel hijau. Oke, sudah. Di sebelah kabel hijau ada kabel oren garis hitam. Oren garis hitam itu nanti kita untuk menuju pulser. Gue udah bikinin juga kabelnya. Gue pakai kabel abu-abu, jadi nanti kabel ini langsung menuju ke bodi motor, gue sambung ke jalur pulser. Kita cek lagi. Gue kadang-kadang megang kameranya begini ya, nggak terbiasa gue bro, maafin gue ya kalau ada kesalahan. Ini gue mau cross check lagi. Oke, jadi kurang lebih begini. Ini ada sisa kabel. Kalau ini kan masih gue pakai ya, indikator lampu jauh. Ini masih ada sisa kabel minus
sama kabel positif 12 volt kontak. Ini nanti gua mau pakai buat apa, gua mau pakai buat voltmeter sama aksesoris lain kali ini. Jadi gue sisain aja dulu, nanti gue sambung lagi pakai sekun kayak gini nih bro, biar bagus gitu. Oke teman-teman, ini gua nyoba speedometer babonnya dulu. Ini kondisi meteran apa, pelampung bensinnya juga udah ganjel-ganjelan ya, tapi ini masih bisa berfungsi kalau di speedometer analog. Kita coba dulu. Kondisi bensin sekarang setengah kurang lah. Ini kondisi bensin posisi habis pelampungnya. Indikator juga menunjukkan habis ya, kedip-kedip. Sekarang kita coba setengah. Indikator menunjukkan setengah. Sekarang kita coba full. Indikator menunjukkan full kurang 1 bar. Tunggu, berarti kemungkinan kita bikin setengah kurang dulu. Oke, segini. Oh ya, berarti pelampung bensin address gua memang udah mulai ngaco, karena segini seharusnya masih ada, tapi terdeteksi sudah habis. Kalau di address sebelum, kalau di speedometer analognya sih biasanya kalau MT itu gua udah masuk di garis merah itu masih ada sekitar 1,5 liter, dia sudah ada di huruf E yang di area merah itu loh. Oke, gitu aja. Paling kedepannya gue mau ganti ini biar lebih oke, apa, pelampung. Habis itu sekarang kita pasang di motornya. Oke broku, ini udah jadi. Ini gua kasih sealant ya, biar debunya nggak terlalu banyak masuk. Terus gua cat putih aja biar clear. Ini tombol untuk setting nanti. Ini kabel voltmeter sama beberapa lampu gue masukin ke dalam buat hiasan aja sih sebenarnya, biar nggak kosong-kosong banget. Ini sebenarnya ada pegangan sih di sini, cuman nggak dipakai kemarin. Bentukannya seperti ini. Tuh.
Dah langsung aja kita pasangnya di motornya ya. Ini dia broku. Ini adalah soket yang kemarin kita susun warnanya, disesuaikan sama soket bawaan motor. Biru tempel di biru, putih tempel di putih. Nah, ini soket bawaan speedometer babon. Oke, ini kabel tambahan untuk voltmeter dan lampu tambahan. Ini positifnya gue tempel di yang kabel abu-abu gue terangin sebelumnya, sedangkan ini kan ada dua kan nganggur, jadi gue pakai buat ini aja. Ini kabel minusnya hitam ketemu hitam gitu bro. Jangan lupa disolasi. Terus untuk soket 6 pin dan 2 pin ini nggak kita pakai. Ini nanti gue mau solasi aja atau gue mau potong. Solasi aja deh. Kali aja gue bosen jadi speedometer bisa gue ganti ke motor yang lain. Gitu. Nah, ini yang soket 3 pin ini nanti untuk sensor magnet di roda motor. Oh iya, untuk gue lupa nerangin, gue juga baru tahu sih, ternyata untuk speedometer yang model ini nih, kardusnya ini, lu nggak dapet bracket pegangan untuk sensor magnetnya bro. Jatuh. Jadi agak nyusahin sedikit ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita bikin aja nanti bracketnya. Gue mau coba pasang dulu di sana kabel-kabelnya. Nih gue skip dulu ya. Oke teman-teman, ini yang gue sisain tinggal kabel sensor buat speedometer. Ini kabel yang gue nggak pakai nih, soket 6 sama soket 3. Ini gue solasi aja. Ini untuk indikator gear. Ini untuk. Terus ini kabel yang standby aki yang warna pink di speedometer babon. Ini gue panjangin juga, kebetulan gue ada kabel warna pink. Kenapa sih bang harus standby aki, kan udah ada 12 voltnya. Kalau nggak salah ini standby aki itu untuk ngerekam. Kalau misalkan nanti kan ini speedometer kita setting lagi ya, nah nanti settingannya supaya nggak berubah kalau nggak salah gitu, kayak jam gitu. Jam di motor juga kan ada standby akinya juga. Terus ini kabel abu-abu yang gua bilang sebelumnya, ini langsung gua arahin ke belakang, langsung mengarah ke coil. Ini di coil ini ada soket yang ada cenilan merahnya, ada yang nggak ada cenilan merahnya atau yang warna hitam. Ini gue pakai yang di bawah, nggak tahu yang di atas nggak bisa, atau memang harus di situ kali, nggak paham juga gue. Tuh ya, posisinya persis ada di bawah bagasi sebelah kanan, dia nempel. Oke, ini kabelnya tuh, gitu aja sih bro. Terus penampakannya seperti ini. Sekarang gue mau nyoba ngasih tahu cara gue nyeting juga. Untuk sementara
sensor speedometer belum bisa gue pasang karena dudukannya juga belum jadi ya, jadi sensornya belum bisa gue pasang dulu. Jadi cara nyetingnya itu, ini kan ada tombol hitam nih, tombol ini kita pencet sebelum kita kontak. Kalau udah kita pencet, kita tahan. Gini loh. Susah nih. Oh iya, mau ngasih lihat dulu penampakannya di motor seperti ini ya. Gue ngerasa lebih clean aja sih kalau pakai ini, lebih asik tuh. Ternyata ada kebocoran di sini lumayan, tapi biarin lah, namanya juga mainan ya bosku ya. Gini caranya. Ya, jadi ini kita pencet tombol yang di sini. Nah, habis itu kita kontak. Muncul CCCC. Ini kita ketik 1 2 3. Kita pencet 0 1, kita pencet yang lama, pindah 2, pencet lagi yang lama, pindah 3, pencet lagi yang lama, Y1 Y2 dan seterusnya. Y1 1 silinder, pencet lagi yang lama. 1 sama 5 ini untuk indikator bensin. Indikator bensin kita pilih angka 1. Kalau 5 itu jadi kayak penuh terus. Ini F0,95. Awalnya 0,3 kalau nggak salah. Ini gua nyoba di angka 0,9 dulu. Kayak gue ngikutin settingan yang ada di bit gua dulu. Nanti kalau misalkan ngaco baru bisa gue rubah lagi. Semakin kecil angkanya itu semakin ngebut nanti kita kelihatannya, kalau nggak salah gitu. Kalau di bit gue taikin jadi di angka 0,95 dulu deh. Nanti gue update lagi untuk speednya. Oke. Ya, aki gua udah mulai error. Ya, kurang lebih begitu aja ya bosku ya. Nanti untuk sensor speednya gua mau buatin sekalian deh di akhir video. Paling nanti gua ngikutin on GPS aja. Kalau di soalnya agak ribet kalau nggak pakai GPS. Oke bosku, kita lanjut ke akhir video. Oke, gue semalam udah nyoba jalan. Ternyata settingannya beda sama yang Honda Beat. Jadi ini gue mau ngasih tahu settingan untuk di motor address ya. Ini seperti biasa, kita masukin dulu pinnya, tahan,
Kelewat. 3. Ini satu silinder tetap. Nah, ini untuk meteran bensin angka 1 tetap. Nah, ini yang F ini gua dapet angka akurat di 4,4 ya. 4,3 juga udah sebenarnya udah akurat di GPS. Gua nggak tahu kenapa ini bisa beda sama yang di Honda Beat. Mungkin karena memang merek speedometer beda ya, makanya kalau yang di tutorial itu suka ada yang berhasil, suka ada yang enggak. Mungkin karena itu sih gitu. Terus kalau untuk speedometer lamanya gue tetap ada di sini, cuman gue tutup solasi bawahnya, biarin dia berputar. Terus untuk sensornya, kabelnya gularin ke atas ini. Ini gue bikin pakai plat. Ini magnetnya di sini. Udah gitu aja sih. Kayaknya segini aja kita akhirin. Untuk yang mau nanya-nanya di kolom komentar, coret-coret aja. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.